Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini lihat saja begitu kan. Acara Desa Anies di Sumbar tiba-tiba pindah lokasi ya. Anies mengatakan kami sering mengalami ya, artinya ditolak terus begitu kan. Anies Baswedan ditolak sana sini, ditolak sana sini. Tapi kok yang datang masih banyak begitu kan ya. Ada apa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan ditolak di mana-mana, justru Anies Baswedan semakin ditolak, kok semakin banyak yang datang. Itu yang saya herankan di situ begitu kan. Biasanya kalau orang ditolak itu kan biasanya tidak ada yang mau datang begitu. Ini kok tiba-tiba datang begitu. Magnet Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Ditolak sana sini, tidak diberikan izin sana sini, bahkan izinnya dibatalkan 1 minute begitu kan. Di detik-detik akhir ada apa begitu kan. Tapi tetap banyak yang datang begitu kan. Itulah orang-orang yang kemudian dizalimi begitu kan ya. Semakin dizalimi semakin banyak yang datang di situ begitu ya. Mungkin Tuhan kita sudah ya berpihak kepada kebenaran di situ begitu. Jadi saya kira banyak ya hal-hal yang dilakukan oleh Anies Baswedan lalu kemudian ditolak begitu kan ya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya penolakan-penolakan seperti itu saya kira tidak akan efektif begitu kan. Dalam artian bahwa ya yang namanya politik di situ begitu kan, yang namanya eh, eh, apa istilahnya begitu, yang namanya penolakan begitu di mana-mana begitu tetap mereka begitu kan ya. Bagi Anies Baswedan walaupun ditolak mereka santai-santai aja, tidak pernah ya, anggaplah tidak pernah apa istilahnya, tidak pernah mendendam di situ begitu kan. Berbeda dengan yang lain, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor begitu. Bahkan ini Anies Baswedan di acara Desa Anies Baswedan di Sumatera Barat, di Sumbar begitu kan, tiba-tiba harus pindah. Ada apa begitu kok? Sebegitu ngerinya kepada Anies Baswedan. Tapi kok yang datang kok masih banyak di situ begitu. Padahal ini masa kampanye, kenapa harus dilarang? Ini negara sudah layak negara korut katanya begitu ya. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Wakanda nomor, Indonesia forever katanya ya. Ayo pilih Anies Baswedan ya. Perubahan ya, kapan lagi ya, pengusung perubahan kapan lagi yang mau ada perubahan kalau enggak dirimu kita begitu kan. Kalau enggak dirubah ya, dimulai dirubah dari sekarang begitu kan. Kita rugi kita begitu katanya. Terus setelah jegal Ndoro ya, karena itu tanda-tanda survei itu adalah bullshit ya. Real 01 ya leading katanya ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan bisa saja ketika Anies Baswedan sering didolimi, bisa saja ada kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan dan Caimin. Katanya begitu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu, memang ada tanda-tanda begitu kan ya. Ada sesuatu yang kemudian ia melihat bahwa kenapa harus Anies Baswedan harus dijegal begitu kan ya. Kiai-kiai NU kenapa harus dijegal di situ begitu kan. Itu kan sudah kelihatan sebenarnya. Dan pada intinya adalah masyarakat bisa menilai begitu kan. Ya seperti apa kelakuan-kelakuan rezim hari ini begitu. Bahkan satu sisi ya berkesinambungan rezim Jokowi nggak boleh ada. Mesti selesai tahun ini juga ya. Kalau sampai yang didukung si Jokowi begitu naik tata, gue nggak bakalan heran kalau 5 tahun lagi gini masih kejadiannya. Ya itu aja. Tidak ada perkembangan sama sekali begitu kan. Karena apa? Prabowo ya dan Gibran gagasan ya representasi dari seorang Jokowi, sama aja memilih 3 periode. Kan begitu logika kita begitu. Tapi pada intinya adalah ini negara demokrasi loh begitu. Sah-sah aja sebenarnya. Tapi pada kenyataannya kalau ada penolakan ya, terus kemudian izin dicabut ya 1 minute dan sebagainya, ini kan kacau begitu kan ya. Kacau luar biasa di situ. Tidak mencerminkan sebagai negara demokrasi. Anies Desa ya, acara Desa Anies ya di Sumatera Barat Sumbar tiba-tiba harus pindah lokasi. Bahkan calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan hal ini lumrah tidak terjadi karena rangkaian giat kampanyenya. Diketahui sebelumnya acara Desa Anies direncanakan akan diselenggarakan di Istana Baso Pegaringan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, namun terpaksa harus pindah lokasi ke lapangan Cindua ya, Mata Kabupaten Tanah ya Datar ya Sumatera Barat. Yang kami ya seringkali mengalami harus pindah lokasi, mendadak izin dibatalkan. Lalu kita sudah merencanakan mendadak harus diubah ya di bagian perjuangan. Ujar ya saat dikonfirmasi.
Bahkan satu sisi ketika melihat Anies Baswedan ke Tuban kemarin begitu kan ya, dia mau turun begitu ya pakai helikopter begitu kan, dia tidak diberikan izin sama sekali begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya apakah seperti ini negara demokrasi kita begitu kan? Kenapa kok pelit pada calon-calon tertentu begitu kan? Itu sangat disayangkan sekali apa namanya hal-hal seperti itu begitu kan. Negara demokrasi tapi tidak mencerminkan kita itu adalah merasakan demokrasi begitu kan. Ya bagaimana jadinya kalau dikit-dikit lapor, ya dikit-dikit tidak dikasih izin dan sebagainya. Itu kan aneh begitu kan ya. Dalam hal ini kan aneh. Jadi pada intinya adalah masyarakat hari ini melihat bahwa apa yang terjadi dan apa yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu kan ya, ada kaitannya, wah ada bisik-bisik bahwa seolah-olah ada sesuatu yang kemudian tidak diberikan izin begitu kan. Itu kan sayang ya, sayang luar biasa begitu. Padahal ini negara demokrasi. Bahkan ya kemudian Anies menyambungkan kesulitan yang dialami seperti apa namanya saat ini ya tidak sebanding dengan penderitaan rumah tangga masyarakat Indonesia. Kesulitan yang kami hadapi jauh lebih sulit rumah tangga kita dalam membiayai kehidupannya. Bahkan seberat-beratnya perjuangan yang harus kita lewati masih lebih berat perjuangan keluarga kita begitu kan untuk bisa memastikan anak-anak sekolah. Anies menganggap ya masalah izin secara dicabut terpaksa pindah lokasi kegiatan merupakan kegiatan bagian dari perjuangan menggunakan visi dan misi perubahan. Sudah jelas mereka begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Anies Baswedan di situ begitu kan ya, ada indikasi yang kemudian ya bagaimana caranya Anies Baswedan ya tidak bisa eksis lagi. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Untuk dijegal sana sini bisa saja seperti itu begitu kan, dijegal sana sini begitu kan ya, kelakuan mereka bagaimana begitu kan. Pada akhirnya orang akan merasakan di situ begitu. Kenapa harus Anies Baswedan yang dijegal? Kan bisa seperti itu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira banyak perdebatan selama ini yang kemudian mengatakan bahwa wah ini gimana sih sebenarnya begitu kan. Ada apa pada Anies Baswedan kok dicegal sana sini begitu. Ada apa begitu kan. Itu sudah jelas mereka banyak yang kemudian apa namanya mengatakan seperti itu begitu kan. Semakin Anies Baswedan dicegal menurut saya pribadi semakin pula begitu kan ya. Anies Baswedan semakin melambung tinggi di situ begitu. Ini akan buktikan aja nanti begitu kan. Jadi saya kira ya inilah politik kita begitu kan ya, pasti ada rintangan ya. Kalau kita melalui rintangan-rintangan itu begitu, insya Allah ada kemudahan untuk ya apa namanya masyarakat akan memilih seorang calon presiden ya. Orang-orang yang terzalimi itu kan biasanya doanya manti begitu kan ya. Semoga kembali kepada mereka masing-masing. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.